Al-Fatihah. Iya kan Alhamdulillah. Muhammad ala sayyidina Muhammadin salatan yatasilu biha wa sallallahu fa yabasitu fi kulli nufusir ta'alluqi wa hubbi wa yaktubu bi hadina ila hizbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah kembali. Mungkin yang kita bahas kali ini itu sebenarnya gak penting kayak amalan sehari, tapi dengan perkembangan zaman ini jadi penting. Ilmu ini harus ditatarkan pada masyarakat, masuk ke detail, masuk ke teoritis. Nanti yang pasti kan di akhir zaman ini banyak itu orang-orang atau kelompok yang titik-titik itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Titik balik nang Sunnah, nang Al-Quran, nang Sunnah, nang hadis. Soalnya api, tapi ternyata itu justru rodo menyesatkan. Kenapa? Nek di zaman dulu itu para sahabat itu langsung ngadepin Kanjeng Nabi. Maka apapun langsung ditanyakan kan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dudu ayat Quran ini paham sahabat. Karena sing dudu Kanjeng Nabi. Era berganti. Di era setelah Kanjeng Nabi Seto, maka sahabat punya murid-murid yang menyebar kemana-mana. Zaman juga berkembang, bahasa berubah. Jadi bahasa Arab juga terus kecampuran bahasa Ajam, berubah. Kondisi juga berubah, maka dibutuhkan perkembangan fikih. Lah inilah maka pentingnya ilmu usul fikih. Usul fikih itu ngeten, lek fikih itu produknya. Jadi tata cara muamalah ABCD itu fikih. Tapi usul fikih itu dapur yang mengeluarkan fikih. Jadi kasarannya ilmu usul fikih itu ilmu yang menggodok bagaimana tata cara dan kaidah untuk ngetok fikih. Bukan lo nulis tapi saya dalam bahasa Arab nanti mulai tak terjemahan. Pentingnya ilmu usul fikih. Yo gak ngarang diri ya. Dalam artian saya membabarkan, mencoba mengajikan bahasanya. Ya kan. Jadi healing usul fikih itu ilmu yang membahas tentang bagaimana sebuah fikih itu dihasilkan. Karena tidak semua hadis Kanjeng Nabi itu bersifat tekstual, tapi wonten kondisi di mana Kanjeng Nabi dawuh ABCD. Contohnya, nah kita juga bersyukur Imam Syafi'i itu nama kitab jenis Ar-Risalah. Ini teori usul fikih pertama di dunia keislaman. Ini beliau Imam Syafi'i ini yang nulis. Bukan berarti terus Imam Malik kan boten, tapi sing nulis teorinya pertama kali itu Imam Syafi'i. Dari sinilah maka berkembang. Jadi ulama selanjutnya itu isok sinau bagaimana cara mengistinbat hukum, cara mengambil hukum. Ngaji kita ini ngaji apa? Tapi aktif dulu. Minimal arti gak teori secara detail tapi damatnya anak-anak kita, kamu muda sekarang itu bahaya. Kampus di sekolah itu wong dididik kali soal ini muamalah ini gak anu di hadis, gak anu sunai, gak anu di hadis. Maka amalan gak sesuai hadis ini maka salah. Lah nek ada kayak semuanya kan paling iso diskusi ya mbak anak dewe.
enggak ngono nak, tapi kok ngene. Atau mungkin wong itu secara tekstual maca hadis itu terus di-share, disampaikan seakan-akan itu berlaku tekstual, berlaku koyok dawuh Kanjeng Nabi secara mutlak, padahal tidak seperti itu. Dan banyak hal contohnya nek dia enak kan ngomong Kanjeng Nabi sih di dalam Quran jenengan golek ono ayat gak ono kalimat sing mewajibkan sholat. Mewajibkan sholat itu ada di oke. Lah tapi Kanjeng Nabi menjelaskan bahwa kalimat aqimus sholat wa atuz zakat berarti berita itu adalah wajib sing dawuh Kanjeng Nabi. Nek awak dhewe wong awam bae, wong awam terus sinau Quran terus mengambil istimbat hukum dari Quran, ora iso. Harus berpegang pada ini ulama yang kesana tanya sampai itu Kanjeng Nabi. Karena kita tidak hidup di era Kanjeng Nabi yang tidak paham bagaimana sebuah ayat atau dawuh Kanjeng Nabi itu diturunkan, teksnya apa, konteksnya apa. Nek adiru ini kan gak ngono. Karena zaman sekarang ini wis kabeh di teks no, di secara tekstual. Kalau gawe beberapa contoh, satu atau beberapa contoh bahwa hadis itu tidak selalu tekstual. Contohnya, yang saya pilih sahih semua hadis. Kalau Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi dawuh ngeten, ittaqunar walau bisyiki tamrotin. Jaga awakmu saka neraka walau bisyiki tamrotin, meskipun ambil separuh kurma. Kalau itu tekstual berarti bayang ngomong sing waktu misalnya pedalaman Kalimantan, pedalaman di sini nggak ada kurma, maka mereka nggak akan bisa jogo dirinya dari api neraka. Paham sih belum mas? Maka usul fikih itu bahasanya kan, sing penting itu weh-wehe duduk di kormanya. Teksnya tamat kurma, tapi ternyata konteksnya itu duduk kurma sodako puaya. Terutama di sini ulama sepakat makanan. Berarti pada harus zakat kan? Kalau Allah di hadis paling palsu pun jangan boleh. Nggak Allah zakat itu beras, gitu, tamer apa? Kurma, gandum. Tapi ulama sepakat bahwa tamer, gandum itu kutul bala, makanan pokok. Lah wong saiki sing bid'ah sing kembali ke sunnah, kembali ke Quran dan hadis itu ya lek zakat beras. Lah berarti kan tanpa sadar mereka sepakat dengan ijma ulama, dengan ijtihad, dengan kias. Nah saya ini lek dipahami secara teks no ade yo gak zakat. Enggak zakat kan kurma ngene. Gak zakat ade. Gak zakat. Itu contoh, ya gak tekstual. Wonten malih dawuh Kanjeng Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kowe kaya delok aku salat. Kapan Nabi delok Kanjeng Nabi? Mati urip sekian ribu tahun. 1500 sampai 1500 tahun setelah Kanjeng Nabi. Maka penjelasannya itu sapa? Sahabat-sahabat umum sampai para ulama. Anggap mereka itu sing wong liya iku gak misalnya tepaan kesanatan ilmunya sampai Kanjeng Nabi tidak kunut pasar. Terus akhirnya membidahkan
kunut. Karena mereka tahunya usul kamar itu muni usul di kan Nabi sholat pas gak terus konten kelihatan di sini sore sajada Rasulullah ala hajarin faida koma hamalah kanjeng Nabi nek sujud iku nggawa watu didelek watuke dadi Allah akbar ngesak watu pas sujud didelek watuke terus sujud pada saat kate dijupuk nek dikesa kok gak ditiru nek pas ngono lho iki sok dadi sih dadi sih soalnya kudune nek misalnya kita membidahkan sing kono berarti ya lek roh hati sih ya kudu nggo waktu nah gitu soalnya berarti sih sajadah Rasulullah ala hajarin nggo waktu lek sujud didelek waktu terus sujud nek ngadepne digomone digesah tapi ini tidak bersifat tekstual wonten kondisi. Tapi para ulama jelas wonten hadis juga yang mendukung kanjeng Nabi pas muni pas awan-awan panas teng-teng paling pasir. Waya nopo panas sing wonten. Terus awake dhewe sujud. Lah makane kanjeng Nabi nggowo watu. Lah sing sabar rotok duwe-duwe ngono ya kain sapu tangan lah. Berarti kan wonten konteks, duduk tekstual. Nah, fikih itu ngoten. Fikih itu berubah nanti sesuai masa. Yang butuh usul fikih itu nanti. Bahkan hukum pun bisa rubah. Hukum pun bisa rubah. Contoh, kanjeng Nabi dawuhnya, inna ahadukum idza shalla yunaji rabbahu fala filanna. Nek kowe iku salat sakjane kowe iku lagi bermunajat maring Gusti Allah, maring Tuhanmu. Moko aja sira kabeh ngidu an yamini nganan. Jo ngidu nganan. Walakin tahta qadamihi yusra. Intinya hadis niki ada banyak teks lagi nanti. Salat kuwi aja ngidu nang ngarep, aja ngidu nang tengen. Tapi oleh ngiwa ambek menisor. Sapa sing ngawani saja nglakoni iki? Jadi kembali ke sunnah. Boleh hukumnya mubah. Boleh. Ayo saya coba uang sing ngono iku. Padha lah. Yang pas sholat dengan gitu loh, oleh kok bukan Nabi sholat hadis. Jadi kembali ke hadis. Tapi ada kontes yang dulu zaman biyen iki wedi. Terus yang paling kiri maksudnya yo, kan kalau temboknya sebelah paling kiri dhewe itu. Nah jangan biyen yo hitunganan ono kanca lek ben kiwa kanca yo gak oleh gitu. Maka ke bawah karena apa? Itu pasir. Maka dari kanjeng Nabi langsung uruk. Jadi pada saat sholat duduk langsung diuruk ngisi gini. Berarti hanya sholat di padang pasir saya ini ngono oleh. Tapi di masjid, di musola, di karpet, gitu lantai. Yang artinya kotorannya tetap ada, nggak tertutup, nggak bisa ditutup. Maka hukumnya menjadi tidak boleh. Padahal hukum asalnya boleh. Kayak ini soal itu kembali ke ada ilmu usul fikih itu yang nanti rubah pasti juga tahu. Tapi kalau Mbah Mun punya kitab Yai Maimun namanya Al-Ulama Al-Mujaddidun. Beliau dawuhnya inna min sunnatillah, saat teman-teman ini bagian dari sunatullah itu fi ma'alaihi majari hadhil ummati milladuna awailihim wasawabikihim hatta ila awakhirihim ala makana alaihi tawarikhu usurihim wa duru fihim adat duhuru
wal a'wamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yujaddidu lahum fi qiyami tadbiri ta'alimi adadin ala hasabi ma huwa munasibun li usurihim jilan ba'da jilan, khususan idza qala ilmu wa sunnatu wa kathrul jahlu wal bid'atu wa dzalika fi ru'usi mi'atin sanwati. Dadi ngeten iki. Gusti Allah itu jadi sunatullah Gusti Allah, bahwa Gusti Allah itu akan memperbaharui agamanya. Bukan agamanya, tapi hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah itu akan disegarkan kembali tiap 100 tahun. Moko qala sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi dawuh, innallaha yab'atsu li hadhil ummati, saat teman-teman Gusti Allah itu akan mengutus terhadap umat ini ala roksi ulamiatin pada setiap 100 tahun, ulamiati sanatin mayujaddidu laha dinaha, sing bakal memperbarui agama. Dalam artian tentu agama sing diperbarui, tapi hukum-hukum muamalah. Ya niku beliau menjelaskan dalam contohnya nanti ya, zaman Kanjeng Nabi langsung hidup Kanjeng Nabi. Mungkin di zaman sahabat gitu, Roto Rubasidi, di zaman tapi sampai sekarang ada banyak perubahan. Jadi memang contohnya itu pas sholat itu salah satu contoh kecil. Ada rubah nanti. Saya ada penak ini kan, kayak kain. Kok bayang lah ratusan tahun ke depan ada seganok. Sing ono itu ganok kain, ono itu besi tembaga. Kain ganok bos saking wis didik kiamat tuh piye? Butuh fikih baru. Bagaimana tata cara satron aurat, nutup aurat? Iya lah. Ya kan wis cukup menutup aurat bagi perempuan pokoknya ya jilbab dawa lebar, baju lebar dan lain-lain. Pokoknya nutup ya. Awalnya itu kita percaya bersifat. Di zaman era modern ini nutup tapi nggak baju ketat. Apakah itu nutup aurat atau enggak? Nah itu yang tugasnya ulama. Itulah bentuknya usul fikih. Nutup tapi ternyata ketat. Apa ini misalnya nutup tapi transparan ya. Sarungan baik mas jadi sarungan. Oh apik sarung ini. Kayak gamis sarung jadi beli sarung transparan kan. Saya kepingin. Itu fungsinya dari usul. Ya. Jadi sekali lagi tidak bisa. Itu semata-mata di zaman sekarang ngomong ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Jangan percaya kiai. Gak percaya kiai gak ngomong kiai kok. Kadang yang dipercaya kadang yang enggak. Tapi jangan pernah tidak percaya ulama. Karena ulama itu pasti kiai. Kiai belum tentu ulama. Kiai ya salah biasa menungso gitu. Menungso sing maksum itu cuma Kanjeng Nabi. Menungso biasa. Ini kalau kayak contoh saya ngakak. Lah, ini gimana? Api. Waman masaha yadahu ala roksi yatimin, sopo sing musak tangane ing atase sirahe yatim yauma asyura, di hari-hari Asyura. Rafa Allah Ta'ala lahu bi kulli sa'ratin darajatin. Moko ngangkat sapa Gusti Allah Ta'ala maring hu man masaha yadahu ala roksi yatim. Jadi wong sing ngusap kepala anak yatim di hari Asyura itu akan diangkat derajatnya sakakeh rambut di anak yatim itu. Nek mbok percaya anak yatim kecil mbok lus to bodho. Yo kayak ana mangan kayak ana duit terus dilus. Lu ya kayak mangan tapi gak dilus kayak orang kayak duit. Wah sempurna ya dikek duit ya dilus. Kan dilus lambat kasih sayang. Kurang ajar meneh kowe mangan enak-enak mek mbok celuk nyoleh imbi mangan imbi ngelus tapi nek gak mangan.
Nah, ini kan tidak tekstual. Tidak harus selalu tekstual. Paling apik iya dikai duit, dikai maem di sekolah oleh duit, terus dilus rambutnya sebagai lambang kasih sayang. Ngapik meneh aja ditambah-tambahi, ngapik meneh lek duit dirapi. Iki tambah-tambahi, sempurna ngono iki. Lek loro sempurna ya, momene telu mah. Ya kan dilus. Ya dikai duit, ngapik sing utama. Di sekolah dikai mangan, terus dilus rambutnya sebagai lambang kasih sayang, ngapik. Ya iso sempurna meneh nek niatmu sedekah ngrabine, ya dirapi ya mbok bisa. Ayo gelem mbok umur 55. Nah itu dia sing pedres kayak duit ya maem dilus ya, jadi tidak tekstual ternyata ya, itu tidak tekstual wonten malih awake wong Jawa sor nek kene artis iki nah ngeten Kanjeng Nabi dawuh ya nisa al muslimat wong wedok sing muslim la tahkironna ojo sira kabeh nyepelekno jarotun li jarotiha ojo sampai nyepelekno kuwi terhadap ngeweh-wehi walau fir sina sakit masyo ambil sikile wedhus dadi lek masak tonggoe kayak sedikit wedhus. Iku balasannya, oh ini pahala yang luar biasa. Lah dia wong Jawa maksimal dari pupuke PT kan. Lah gak mana gak kate iki. Kan gak tekstual. Lah nek kono wedhus iku biasa kok PT nek ngene. Lah tapi ade ngomong wedhus iku wong duwe. Selamatan ini mentok mulai PT kadang ya PT broiler ya. Nek PT kampung. Mungkin maknanya bukan pada kaki kambingnya tapi weh-wehan dan berupa makanan. Maka disitulah di era ini itu tidak bisa kita itu ayo balik nang Quran dan hadis murni yang gak ada secara tekstual di hadis kau usah dilaksanakan. Banyak hal sih bang ya. Banyak hal itu aja pas sholat. Hadis itu sohe oleh. Ngelus rambut, ngelus cok. Coba yatim itu. Itu wakil yatim hari yatim. Lu sendok mana ya ini Asyura ya. Ini ada Asyura pertama tanggal 10. Tanggal 10 Rioyo. Berarti Rioyo tanggal 10 masuk Rioyo. Pasti apa? Rioyo sodako. Terutama anak yatim boleh ono lah. Anak yatimnya kamu ya sopo. Yo jual habis gede. Keren yo kayak. Aku yatim piatu. Tapi wabi sodako di 10 Muharram itu saya. Wabi. Terutama anak yatim. Ojo dilus tok. Mbok lus tok kowe mau mangan ngene aku mbok lus tok ya greges ae. Satu itu ada ternyata usul fikih itu begitu penting untuk menelurkan satu fikih. Maka di kitab Bughyatul Murtasyidin bahkan intikal madzhab itu angel. Intikal madzhab bukan berarti menyalahkan madzhab yang lain, tidak. Karena kita itu akan berbeda madzhab melakukan muamalah. Itu harus hati-hati. Kenapa? Salah satu syaratnya kita kudu kumpul sama ulama ahli madzhab itu. Kenapa? Karena kita gak ngerti mana kaul yang kuat, mana kaul yang lemah, mana yang dipakai, mana yang tidak dipakai, mana yang dinasakh mansukhkan. Nah, apa meneh? Di era sekarang, nggak saya selalu Malikiyah itu, kumpul ulama Maliki sinten. Aku Hambaliyah ya, ayo di Indonesia ada dia loh, ulama Hambaliyah. Mungkin pengikut Hambaliyah ada, tapi ulama Hambaliyah, nen. Tapi bukan berarti madzhab lain itu salah, tetap benar ulama yang lain. Ulama madzhab itu tetap benar, cuma kita disiplin di madzhab yang kita ikuti dengan kaidah yaitu mengelok iya wis lapor ulama itu. Bukan harus kembali ke Quran dan hadis secara mutlak, tapi di situ ono ijtihad, ono kias yang dihasilkan oleh para ulama yang syaratnya ketat, bukan semuanya harus iso berijtihad, enggak.
ijtihad mutlak ditutup di 4 imam kita, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Lah kemudian fikih berkembang, maka terkenal di Imam Syafi'i ono Imam Rafi, ono Ar-Romli, ono Imam An-Nawawi yang mengembangkan fikih Syafi'i. Jadi kita melok iku lah, gak usah ngetokno fikih dhewe. Kenapa kok sampai ono perbedaan pendapat di antara ulama? Apakah boleh di kitab Ar-Risalah ini dijelaskan? Ini Imam Asy-Syafi'i sing nulis bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama itu boleh selama ada pada ketentuan syarat dalam ketentuan syariat. Soalnya dalam kabar, terutama di dalam hadis itu juga wonten sesuatu yang sama. Sama reniku tapi sing berhak mudhon itu sing duwe ilmune nggih pada tataran ulama mujtahid. Contoh, mainan sih gak usah teori nih, langsung contoh ya. Kanjeng Nabi dawuh ngeten. Tuhuru inai ahadikum sucenono wadah sira kabeh idza walagha fihi al-qalbu ayyafsiluhu sab'a marratin aulahunna biturab. Nek wadahmu iku didilat asu, wadahmu didilat asu, moko nyucenine kudu dibasuh ping 7 salah sijine lemah tanah. Imam Malik itu cuma mensyaratkan nek wadahmu, wadah dimangan maksud wadahmu, terus didilat. Nek cuma kesenggol tok, wis sumbat pisan ae. Tapi Imam Syafi'i bakon kesenggol sikile asu, masuk gak wadah tetap dibasuh 7 kali. Kenapa? Imam Malik sederhana. Nanti ini donnya hadis. Jadi wonten ranah abu-abu. Maka itu yang memang ikhtilaf, jadi perbedaan. Paling gampang itu masalah di tema dijupuk no piring ambil tohir masa sih nanti cek tohir ini biasa tadi bayang ambil tohir didilat-dilat mari didilat-dilat tiket tohirnya masa ini lah mau didilat menungso loh, kita kudu gila maka itu kita bersihkan. Umpamanya dijilat kewan, terutama di sini disebut anjing. Itu logika yang dibangun oleh Imam Malik dan pula ya benar. Meskipun saya membenarkan secara ilmu loh, tapi secara fikih karena saya Syafi'iyah maka kula gawe madzhab Syafi'i nggih masuk kena sikil itu ya tetap kula basuh 7 kali. Saya disiplin di madzhab. Tapi pemikiran Imam Malik itu bener, ya. Ojo kewan asu, didilat menungso ya, itu mah ya coba anggo, mbek apa-apa terus mangan. Coba iku Ardi, mari kok dilat-dilat yo kek nondo kok mangan asu. Tak gelem wong lha wong didilat asu. Ojo pangananmu, wis ya, kok gelem didilat kok. Iya kan lah. Enggak, itu logika yang dibangun oleh Imam Malik. Enggak, bukan hal yang jijik tapi itu. Nah, tapi Imam Syafi'i meluaskan itu. Sapa ngerti asu iku lho sikile didilat-dilat. Sikile asu didilat dhewe. Akhirnya kok nyentuh ini. Lah liurnya tetap kena wadah itu, maka basuh ae. Lha ya bener. Itu yang menyebabkan ikhtilaf di antara para ulama madzhab. Salah satu contoh yang moko bener malih Mbah Hasyim awak dhewe niku dikongkon wis salah anu to madzhab bae. Kita itu wajib bermadzhab. Kenapa wajib bermadzhab?
taklidu bimadhabin muayyanin ajma'u li haqiqati melu madhab salah siji madhab sing muayyanan sing wis terkenal ya 4 madhab itu salah satunya itu ngumpulake kebenaran luwih gampang no wa aqrabu litabas suri maknanya gampang no maring ketelitian intine selamat lha gitu intine selamat to nek ade bayangno ngereng-ngereng fakih dhewe wis akeh blesete tapi nek ade ku salah satu madhab itu kan sing nanggung wis imam madhab dan hak percaya semua 4 madhab itu benar dengan keilmuannya lo itu di tahun kedua di abad kedua Hijriah cedak dengan Nabi itu dia cedak karena Nabi zaman Imam Malik, Imam Syafi'i karena adik saiki gak boleh ngebahasin di sini dan bahas ini tidak mungkin diri tapi dari ulama-ulama sebelumnya ojo wis cukup di 4 madhab itu yang menjadi mustahil mutlak. Lah, ulama lain itu mengembangkan itu. Ya kalau pertanyaan sing lucu kan guyon mambengin gitu. Loh, terus anak tawon iki apa? Halal haram. Lah, itu kan butuh fikih. Gitu. Lah jaman ini ngaji Nabi gak mungkin sampean mau dosen ngaji Nabi. Lah sekira-kira ngene banyak mangan ngono niku ya. Iku ana pertanyaan, terus pundi? Kadang iku halal, lah kowe wapitik, enak sih gitu. Kan gak perlu dibahas ya gitu. Sing bahas itu mesti jelas kurang-kurang. Enggak ya, tapi tetap itulah kebutuhan umat itu tetap fikih itu pasti berkembang, gak iso mutlak dari zaman ke zaman. Dibutuhkan ilmu usul fikih yang ini mau sing akhirnya mesti mbak hukum sesuai zaman. Jadi makanya Islam itu sesuai zaman. Tapi nek ade mau belajar dhewe lewat Quran, juga ketemu jenengan opo corona niku napa cara mengatasi ya apa gitu. Lah tapi kalau lewat para ulama ketemu pasti. Atau pertanyaan kehidupan apapun. Lek zaman biyen Kanjeng Nabi sing jelas wis seru kabeh sahabat. Iki ngene. Makanya kadang lek di bidang yang lain tetap usul fikih. Usul fikih, ayo fikih yang kita tahu, hati-hati setan itu berbahaya. Fikih, setan itu menggoda, setan itu menjerumuskan. Fikih itu fikih. Lek didakwah di dunia berdukung dengan hati-hati sangat bahaya, hati-hati jin bahaya, termasuk setan ya, jin jahat. Itu fikih. Yang bisa benar bisa tidak. Kulo melayu nang usul fikih. Usul fikihnya apa? Di Quran disebutkan inna kaidas syayati kana doifa. Semestala sakjane setan iku lemah. Jadi kulo gak ngantuk. Santet bayimu kedruwes banget gak ono. Iki gak mentang-mentang iki ramean lho. Rame kok pesulap hijau pesulap merah gas. Guru ngono pesulap merah kita berjuang di ranah kono. Sihir ada usul fikih Al-Baqarah. Sihir itu jelas. Di kisaran 102 Al-Baqarah. Tapi kabeh sihir kalah ambil Gusti Allah karena binillah. Dan disebut di situ sihir gak akan ngaruh nang kowe wis salah. Gak mudarat itu juga. Selama gue gandolan Gusti Allah, maknanya gandolan iki lho itu dohir. Padine sih gitu. Nah itu usul fikih. Berarti setan ilmu ngoten niku lemah. Contoh wis gak usah contoh sing aneh. Wis wong dosa model opo? Setan berhasil kan? Kampleng dikon mabuk. Bunyeng misalnya di kanan gue, dikon judi, kan wis kalah berarti kan, kalah. Cuma ini tuh terus, astagfirullahaladzim ya Allah ngapunten kula khilaf. Loh diampuni ternyata bisa, aku gak stres, setan.
asem wis awak wis ngoyo wis model ngene ternyata kene astagfirullah dibalik ambek Gusti Allah diampuni. Lah lemah setan. Nah gitu, bener Quran. Tapi nanti usul begini setan lemah. Oke, hati-hati ya, oke itu hati-hati. Setan itu menyerang dari depan, belakang, kiri, kanan. Hati-hati, tipuan setan dulu itu oke. Jadi gak ngerti usul begini, ya temenan malah abot gitu. Tapi ngerti usul begini, oh iya. Innaka idza syayatin kana dhaifa. Setan itu lemah. Didukung oleh Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar dijegal untuk jebret. Misu-misu mah. Ojo misu-misu. Nek mbok kei pikiran setan iki, jin iki akan dadi cak gedene gunung. Tapi lek mbok sepelekno dia akan mengecil dadi debu. Lah enak disepelekno lho gitu. Wong usule sepele. Dia apa-apa no, berarti nanti mari bisa gak orang istighfar selesai, maka kena penyakit macam-macam, sing dari ranah jin dan lain-lain, istighfar sing bener, paham? Mana istighfar itu gak cuma astagfirullahaladzim, meskipun yo lah itu api secara kaul, secara lisan, tapi istighfar tapi sak hati ini bisa, ya Allah gitu, temen nih nyampun, kalau kalau orang mau wong musyriknya tetap diampuni kok. Selama guru mati tobat gitu. Wah, kemarin nyembah macam-macam lah, nyembah apa. Malu tobat astagfirullahaladzim, ngampuni ya Allah. Lu diampuni, berarti setan gagal. Nah, berarti lemah usulnya. Nah, kita juga gitu. Ya, berarti ilmu usul fikih itu sangat penting. Sekarang ini bukan gaya wajib untuk mengistimbat hukum, karena bukan makom kita, tapi minimal kita tahu bahwa hukum itu tidak kaku. Dulu dipahami teks dulu. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Musabat tako. Wa in zana wa in sarqa. Lho, apa nggih wong pesina, wong malik. Iya dhewe Kanjeng Nabi. Kuwi musabat. Lho ya napa sih? Jenengan iki. Jenengan sing nabi ta. Lho sampe takon ngono sahabat iki. Jenengan iki napa sing nabi? Lho iya aku nabi. Bukan berarti Kanjeng Nabi itu menghalalkan zina dan malingi, gitu. Tapi kalimat la ilaha illallah itu padha karo siji tambah siji hasilnya loro. Ayo maling ngomong siji tambah siji hasilnya loro bener gak? Iki lho maksudnya. Wong alim ngomong siji tambah siji padha karo loro gak? Lah iya itu maksudnya. Dari kalimat la ilaha illallah itu hak. Maka kehakan itu tidak bisa dikalahkan oleh iblis, oleh setan, oleh apapun. Lawan dia kebutuhan jugel-jugel. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Makanya akhirnya gitu. Di Ihya itu akhirnya digawe oleh awake dhewe. Lek mari salat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Diampuni. La ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu hak. Mong dosa sing ngucapno ya la ilaha illallah Tuhan itu ya Allah itu ya Tuhan. Sing ngucapno ngalim ya Allah itu tetap Tuhan. Bukan berarti terus Kanjeng Nabi menghalalkan wa insana wa insara. Itu bentuknya usul. Paham ya? Jadi saat ini kita tidak untuk beristihad karena ranah istihad sudah selesai dan sudah wonten di tangannya para ulama, para fuqaha. Ini semata cuma pemahaman bahwa hukum itu tidak akan pernah berlaku secara kaku kecuali yang qat'i. Contohnya itu qat'i. Salat itu wajib ya wajib salat. Apapun kondisinya baru ono turunan nek kowe gak kuat ngadeg ya lho kowe gak kuat lho ya wa qudau ala junubihim ya nggih telentang lah kok kaifiyah yang berbeda posisi salate lek kunut iku menggunang sunah sing kuat lek lali kudu atau ditinggal kudu sujud sahwi sing siji ora iku beda pendapat
kaifiyah, tapi sholat itu wajib. Tapi wajib. Nah kita yang ngerti ya, tadi santai dari ngomong kembali ke sunnah dan hadis. Kapan aku meninggal? Ya pun balik dia kan tadi gak tahu nih kalau mulai cilik ngaji nang langgar. Dan aman kapan aku meninggal Quran hadis? Kan gak tahu mulai cilik di ngaji apapun kan yo. Bisa ngelakoni keapian maknanya melok kanjeng Nabi, melok kanjeng Nabi berarti melok Quran. Dan terus apa nak diri aku ninggal Quran, dikon balik nang Quran dan hadis. Yang kedua ngomong kembali ke Quran dan hadis dengan teks hadis macam-macam, nggih wis barno ae guyune karena jenengan sekarang sudah ngerti bahwa hadis tidak harus bersifat tekstual, malah banyak yang bersifat kontekstual. Ini kalau buka wacana-wacana, ada banyak yang saya contohkan bendera Dewi Kumpang. Kan Nabi dulu melarang, ojo lambian kuning. Bukan warnanya, tapi karena baju zaman kian itu diceluk dengan tumbuhan atau zat lah, sing ambune gak enak. Makanya tiga soal yang ganggu liane, ojo sholat lah jagongan yang ganggu. Makanya Nabi ojo aku gak seneng baju warna kuning. Bukan berarti itu secara tekstual saya ini sehingga kalau gaya kuning arah boten ada kondisi. Nonton. Kanjeng Nabi tidak suka baju yang bergambar di era dulu budayanya urf, ingat nih, urf itu budaya itu nanti bisa jadi hukum. Di budaya zaman Kanjeng Nabi kain itu rata-rata polos dan bergambar itu secara adat ya. Maka tidak hanya mengganggu, tapi di beberapa tempat misalnya kayak batik di Indonesia ini satu hal yang unggul, yang api, yang agung, maka sholatlah kamu ala hayatikum, sholatlah dalam kondisi terbaik. Lalu itu ibadah sing larang, sing menurut iki api dan itu mulia di mata masyarakat tadi itu yuk. Terus misalnya songket, gitu, songket itu larang, wah mulia secara urf. Jadi balik-balik bukan konteksnya. Kecuali memang tulisan yang mengganggu. Misalnya markot gawe kaos buri bisa naik Arab sih kan gak dibaca depannya buri ini tulisannya kan tulisannya ini bisa iki asu lah sih ngoceh. Nah mengganggu, maknanya mengganggu lek di buri tulisannya ya. Jadi mengenai fikih itu rumit, tidak hanya sekedar uang oleh dewan hadis terus di share, misalnya markot oleh hadis apa di share, yang bertanggung jawabannya dia nggak tahu. Ya lah itu bener secara kontekstual, lain enggak? Itu tidak ya. Tapi kita yang awam perlu tahulah sedikit benopo. Ternyata golek ono usule sing terhadap permasalahan hidup apapun. Terutama muamalah. Ya. Semandian Kanjeng Nabi itu ngentengno terhadap hukum. Lah saya dhewe sebagai penerus ya sing enteng dalam beragama, aja dibot-bot nggih, aja dibot. Seneng ngomat. Pun ngoten mawon. Jan tadi mau. Mulai dengan kene sudah. Al Ustaz Budi, Al Ustaz Romli. Ngaji apa nih? Ngaji apa? Pun alhamdulillah semoga barokah kamal ini awal di lau gak tadi tukang ceramah, gak tahu tadi ustad, gak tahu tadi yai, tapi dengan keilmuan ini bisa jogo keluarga diri, kirosi sahabat kulo Ustad Al-Mandor ku anfusakum walikum naro. Artinya dia bisa jogo anak-anak dia kumpul sampai sopo, kok pak kudu sesuai hadis, kudu sesuai Quran, ada bisa giring nonton mau di keluarga kita sedaya bangsa diparingi keselamatan, bangsa diparingi keberkahan di dunia wal akhirah. Al-Fatihah.